Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saranita. Pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman ternyata menguntit korban sebelum melancarkan aksi bejatnya. Tersangka IS sempat membeli gorengan milik korban pada 6 September lalu. Ia mengajak tiga temannya untuk membeli gorengan korban. Kejadian ini bermula saat NKS menjalankan rutinitasnya menjajakan gorengan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat di sekitar Nagari Gugua 2 kali 11 6 Lingkung Padang Pariaman. Ia berangkat dari rumah menjajakan gorengan berkeliling, lalu sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada tiga pemuda yang ingin membeli gorengan miliknya. Kemudian tersangka IS juga ikut membeli gorengan miliknya tersebut. Kapolda Sumbar, Irjen Polisi Suharyono menyebut proses keempat pemuda membeli gorengan korban berlangsung hingga pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Dalam kondisi hujan lebat sore itu, setelah membeli gorengan, korban terbesit rencana dalam ingatan IS untuk memperkosa korban. Setelah tiga orang tersebut memisahkan diri, IS lalu membuntuti korban untuk melancarkan aksinya. Sekira pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, tersangka melihat korban di pasar Gelombang saat sedang berjalan menuju rumah. Lalu pelaku berpisah dari rombongan dan mengikuti korban. Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, IS menghadang korban dan menyekapnya. Ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya, seperti biasanya. Karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku bagi keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi masih berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kedua SD. Dan dengan itu, dilihatlah korban ini oleh 4 orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini membeli makanan yang dikerjakan oleh korban. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30. Kemudian ada niat jahat dari tiga pelaku ini mengikuti, bahkan juga menyangkut. Kalau menyangkut itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu, dan akhirnya niat untuk memperkosa itu dan juga tidak pidana yang dilakukan itu terjadi. Saya kembali ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Niat tersangka IS memperkosa gadis penjual gorengan NKS terbukti dengan adanya rafia merah. IS menghadang korban setelah membeli gorengan dan menyekapnya. Tali rafia merah yang ia persiapkan digunakan untuk mengikat korban demi mempermudah memperkosa NKS. Korban pun sempat melakukan perlawanan sehingga pelaku menyekap korban selama 6 menit sampai korban tidak sadarkan diri. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Suharyono pada konferensi pers Jumat 20 September menjelaskan bahwa setelah mencegat korban, tersangka langsung menyeret korban sejauh 2 km ke arah perbukitan dan melakukan pemerkosaan di sana. Usai melancarkan aksi bejatnya, IS kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter dan menguburnya di perkebunan warga.
Tersangka mengubur korban dalam lubang sedalam kurang lebih 1 meter dan menutupnya dengan menggunakan ranting serta dedaunan. Selain itu, kepolisian menduga kuat bahwa NKS sudah tidak bernyawa saat dikuburkan dalam kondisi tanpa busana oleh tersangka IS. Dugaan kuat ini disampaikan setelah polisi mengantongi informasi dari tim forensik yang sudah mengumpulkan data-data. Kemudian selang 2 hari, jenazah korban ditemukan terkubur tanpa busana oleh warga yang melakukan pencarian bersama keluarga korban. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia warna merah nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikat dan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sementara. Nanti akan dikaitkan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap, mulut ditutup, diduga kehabisan nafas, akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat setelah penyekatan di atas bukit. Disitulah kira-kira terjadi peristiwa perkosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan. Gadis penjual gorengan berinisial NKS ternyata dikubur di hari yang sama saat ia dinyatakan hilang. NKS dilaporkan hilang pada Jumat 6 September saat tidak kembali ke rumah setelah menjajakan gorengan di sekitar Nagari Gugua 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Korban ditemukan 2 hari setelahnya pada 9 September dalam kondisi terkubur tanpa busana. Berjarak ratusan meter dari lokasi korban diduga dinyatakan hilang. Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono pada hari Jumat memastikan pengakuan tersangka, korban dikubur saat di hari ia dinyatakan hilang. Tersangka IS juga melakukan penyekapan dan pemerkosaan sebelum mengubur korban. Penguburan ini dilakukan karena kondisi korban saat penyekapan dan pemerkosaan sudah tidak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, korban dibawa ke lokasi tempat ia ditemukan terkubur tanpa busana. Suharyono mengungkap bahwa motif tersangka sejauh ini adalah karena nafsu terhadap korban. Tersangka IS sempat membeli dagangan korban sebelum ia melakukan tindak pidana. Kepolisian belum berani menyatakan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini. Sementara itu, Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, menyebut untuk keterlibatan pihak lain selain IS masih didalami oleh pihaknya. Diketahui tersangka IS diringkus di sebuah pemukiman warga di dalam rumah kosong setelah polisi melakukan pengejaran selama 11 hari. Ia ditangkap oleh polisi pada Kamis 19 September kemarin. Dalam video yang beredar, tampak ratusan warga ikut mengepung rumah kosong tempat persembunyian IS. Bahkan dia juga tidak luput dari amukan warga. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya turut memprihatinkan. Tetapi seperti itulah kondisinya. Dan di saat kurang lebih 11 hari, yaitu pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 ada informasi dari masyarakat lebih melakukan bergerak
Sebelum sampai di situ, apa yang dilakukan oleh TNI ini nanti bisa kami urai berapa sulitnya dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dengan telitinya, dengan cermatnya, dengan masuk keluar hutan sampai 2 km dalam hutan, informasinya keluar dari dalam hutan dan seterusnya. Tetapi akhir cerita hari ini, Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 itu tersangka berada di atap di salah satu rumah kos. Atas bantuan dari masyarakat dan juga tim gabungan, itu ada Babinsa yang ikut berperan aktif secara bersama-sama mencari dan akhirnya menemukan tersangka ada di atap dan kemudian berupaya diturunkan. Itu pun juga sesuatu yang tidak mudah, karena ya pastinya ada perlawanan dan seterusnya, bukan hanya sekedar seseorang tersangka ditangkap kemudian turun. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.